Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, saya cuma mau mengajak kepada kita semua mengingat bahwa kita adalah makhluk kekal. Sekali lagi, kemarin saya sudah mengatakan itu kan di dalam renungan pagi kemarin. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kembali. Jangan lupa bahwa kau dan saya tidak sama dengan makhluk ciptaan lain, atau boleh saya sebut lebih jelas lagi, kita berbeda dengan hewan. Hewan itu mari makan, minum, besok kita mati. Udah. Tapi manusia seharusnya tidak begitu. Tapi faktanya banyak manusia berpikirnya, pola hidupnya seperti itu. Lah itu yang jadi masalah saudaraku. Pokoknya makan, minum, nikmati hidup, dah besok urusan besok mati ya sudah. Ingat ya saudaraku, saya ulang sekali lagi, kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup seseorang dan bukan akhir dari kesadaran diri seseorang. Tapi kematian itu hanyalah transisi dari tubuh fana ke tubuh abadi. Dari hidup yang fana kepada kehidupan kekal. Dari kesadaran dengan tubuh yang fana ini kepada kesadaran kekal dengan tubuh kekal. Maka dengan tubuh kekal, seseorang dapat masuk ke tempat mulia dan bahagia. Tapi juga bisa masuk ke dalam tempat hina dan menakutkan. Siksaan penuh dengan kebinasaan, yaitu api kekal. Jadi sekali lagi saudaraku, janganlah menjadi manusia bodoh yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk kekekalan hidup kita. Janganlah menjadi manusia yang bebal dan bodoh yang tidak mempertaruhkan segenap hidupmu selama kau masih hidup hari ini untuk kehidupan kekalmu. Ingat, di bumi ini kita hanya 70 tahun, 80 tahun. Itu pun belum tentu sampai di usia itu. Mungkin kita bisa 40, 50, 60 kita sudah dipanggil Tuhan. Perkarakan hal ini dan buru-burulah saudaraku, sebelum waktu itu habis. Tapi ingat, tidak mudah untuk mencapai di titik sana. Maka berjuanglah, kita berjuang bersama. Karena kesempatan hidup kita ini menentukan kekayaan abadi kita. Ya, maka jangan sampai kita merasa, oh aku sudah ke gereja, aku sudah pelayanan, aku sudah tahu kebenaran. Terus Anda merasa aman, pasti aku masuk surga, masuk ke dalam kekekalan abadi bersama dengan Tuhan. Belum tentu saudaraku. Kalau hidup karaktermu, watakmu, attitude-mu tidak seperti bangsawan surgawi atau tidak seperti yang Bapa mau, kita akan kena reject saudaraku. Kita tidak akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang benar, kita artinya begini, sebagai orang yang akan menerima anugerah untuk menjadi anak-anak Allah, di mana kita diberi kuasa, kemampuan untuk benar-benar berkeadaan atau berkualitas sebagai anak-anak Allah dengan standar hidup Yesus. Makanya beberapa kali sering saya selalu katakan apa? Kita orang percaya harus ngefans sama Yesus supaya kita meniru hidup Yesus dan akhirnya kita bisa sampai kepada maunya Bapa dan kita diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus gunakan loh kesempatan ini baik-baik saudaraku. Pertaruhan hidup kita harus sungguh-sungguh tinggi. Kita harus menyadari itu meskipun banyak orang tidak menyadari. Kalau hari ini Anda mendengar renungan ini, beruntunglah Anda, karena saya mengajak kepada kita semua punya kesadaran diri. Kita harus bertaruh segenap hidup untuk Tuhan. Karena banyak orang memilih dunia ketimbang Tuhan. Banyak orang Kristen memilih neraka ketimbang membagi hatinya untuk Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Harus pilih salah satu. Banyak orang Kristen merasa tidak memilih neraka, tetapi hidupnya terikat dengan percintaan dunia. Hidupnya masih berharap dengan dunia untuk bisa membawa hidupnya teduh, senang, bahagia, utuh, kehormatan dimilikinya. Makanya mereka berani bertaruh apapun untuk dunia.
Jangan sampai engkau dan saya terjebak di hal yang sama, saudaraku. Mungkin kita dulu begitu. Tapi sekarang kita sudah tahu kebenaran dan kita mau beranjak dari kesalahan kita. Kita mau keluar dari kubangan salah itu. Hari ini kita mau berjuang bersama mengumpulkan harta di surga. Harta di surga maksudnya apa, Pastor? Kualitas diri kita. Seperti kehidupan Yesus itu sendiri. Sehingga kita tidak dapat berkeadaan tidak bercacat di hadapan Allah. Kita harus hidup benar. Salah satu penyebab tidak bertumbuhnya kedewasaan kita itu apa, saudaraku? Kita mengalami apa? Kelumrahan. Wajar, orang lain juga begitu kok. Pendeta itu juga begitu. Orang Kristen itu juga begitu. Hamba Tuhan itu begitu. Wajar. Nggak boleh, saudaraku. Kita akan jadi manusia yang penuh dengan cacat di dalam karakter dan pengiringan kita sama Tuhan. Ya, maka kita mau sungguh-sungguh mengelola hidup yang Tuhan berikan kepada kita lebih baik. Ya, kita tidak boleh abai terhadap proses pendewasaan yang semestinya kita jalani dengan baik. Maka kalau hari ini hidupmu sulit, bersyukur. Itu ada pembentukan watak di situ. Kau bertemu dengan manusia yang jahat. Playing victim. Dia yang bermasalah, tapi di luar dia buat cerita kita yang bermasalah. Pernah tidak ketemu begitu? Sering kan? Lah, disitulah pembentukan karakter kita. Watak kita, hati kita, mental kita, pendewasaan itu dari Tuhan. Kita jalani saja. Caranya gimana, Pastor? Kekudusan hidup, berserah sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, jaga hati, jaga mulut. Garis bawahi jaga mulut tuh. Jaga mulut, jaga pikiran, dan tetap fokus mau lakukan apa yang Yesus lakukan ketika dia disakiti, saudaraku. Itu akan membentuk karakter kita. Jadi cacat karakter kita itu, rusaknya karakter kita itu bisa kita perbaiki step by step, pelan-pelan melalui masalah itu. Karena kalau orang rusak karakternya, tidak akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang yang rusak karakternya tidak akan, saudaraku, menjadi alat Tuhan yang optimal. Dan kita semua kebanyakan rusak karakternya. Tapi tidak apa-apa, orang sehat tidak butuh tabib. Tapi orang sakit butuh tabib. Betul ya? Kita butuh tabib. Maka Matius 9:12, Markus 2:17, Lukas 5 ayat 3, dan ayat-ayat lainnya berbicara tentang Tuhan Yesus menggunakan kalimat gini. Keburukan-keburukan manusia ini itu bertalian dengan sakitnya psikis, jiwa, batin atau fisik manusia. Ini manusia ini rusak banyakan di situ, saudaraku. Maka dibutuhkan tabib, dibutuhkan Tuhan, dibutuhkan firman, dibutuhkan Roh Kudus untuk menjamah engkau dan saya, menggiring kau dan saya masuk ke realnya Tuhan, sampai engkau dan saya bisa mengalami kematian manusia lama kita. Aku bisa balas orang itu, tapi nggak balas kita. Aku bisa lakukan ini dan itu, tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Karena hatinya udah kebal dengan kebenaran yang murni. Betul. Aku hanya mau nyenengin Bapa aja. Aku tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Aku tidak mau mendukakan Roh Kudus, rohnya Bapa. Aku mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang murni. Aku bisa balas, tapi aku gak mau balas. Kenapa? Aku tahu ini semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka aku hanya meminta kekuatan dari Roh Kudus. Aku minta kemampuan untuk aku tetap damai, tetap bahagia meskipun aku diserang dengan berbagai hal kehidupan yang begitu sulit. Itulah yang boleh saya katakan. Orang sakit memerlukan dokter. Kita itu sakit karakter kita. Manusia wajarnya dipukul pasti balas. Betul, saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa mengalami kehidupan seperti Yesus kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Loh, itu kalau karakternya nggak diubahkan seperti karakter anak Tuhan, seperti Yesus,
Kita nggak akan bisa ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Oh, nggak mungkin. Maka tadi saya katakan, banyak orang cacat karakternya. Tapi supaya tidak cacat karakternya, nyontoh siapa? Nyontoh Yesus. Bagaimana mengalami hidup seperti Yesus? Yaitu berjuanglah terus untuk intim dengan Tuhan dan diberikan kekuatan di dalamnya. Untuk kita bisa mampu. Karena kita orang sakit memerlukan dokter. Dokter kita siapa? Yaitu firman Tuhan, Allah Bapa sendiri, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Keadaan-keadaan hidup itu jadi dokter untuk kita. Kita dibedah, dioperasi, di jalan, diperbaiki hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, tapi banyak orang Kristen yang tidak berurusan dengan Tuhan secara benar. Kalau kita salah satu di dalamnya, yuk bertobat, saudaraku. Ya, karena banyak orang kalaupun berurusan dengan Tuhan, yang menjadi alasannya adalah hanya hal-hal kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup di bumi ini loh. Gimana ya nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar uang sekolah, gimana ya bayar cicilan, gimana ini dan itu. Betul? Dan yang parahnya lagi, gereja menawarkan solusi untuk lolos dari masalah-masalah kebutuhan jasmani. Bagaimana sembuh dari sakit jasmani. Tapi mereka tidak fokus kepada bagaimana menyembuhkan cacat karakter seseorang, rusaknya karakter seseorang, remuknya karakter seseorang. Coba, saudaraku. Maka puji Tuhan ya, di Rehoboth Semarang ini adalah gereja yang diarahkan untuk bagaimana seseorang mengalami perubahan watak, karakter, mental, attitude, sopan santun, pembaruan budi pikiran, bagaimana memandang Tuhan dalam kerumitan hidup. Itu yang penting, saudaraku. Sehingga apapun keadaan kita, kita tidak akan roboh dengan hidup ini. Dan seringkali saya katakan, jangan berharap kepada manusia, kau akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Manusia boleh berjanji A, B, C, D. Tapi banyak orang mengecewakan, saudaraku. Tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Maka hari ini, mana yang mau kau capai? Dunia atau Tuhan? Kalau duniamu Tuhan, maka kau akan berani melepaskan segalanya untuk Dia. Dan itu yang mau saya ajak kepada kita semua. Bersama-sama, segenap hidup, kita kejar hati Tuhan. Dunianya kita Tuhan. Hukum kita Tuhan. Kepentingan kita Tuhan. Dan segalanya tentang Tuhan. Karena dunia ini fana. Percuma kita kejar. Semuanya hanya sementara. Tetapi kita kejar yang kekal. Amin, saudaraku. Semoga renungan ini mengubah hidupmu dan hidupku. Perbaiki karakter kita. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa ikut kelas. Oh, bagaimana motivator-motivator dunia. Tidak akan mengubah kita. Tapi yang bisa mengubah kita adalah tabib kita. Allah itu sendiri melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya, melalui gambar diri Tuhan Yesus itu yang akan mengubahkan hidupmu dan hidupku. Karakter kita berubah menjadi karakter bangsawan surgawi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.